Mengapa saya masuk Islam? Ini pertanyaan yang harus saya jawab mengandung sebuah pencatatan dan pengkajian secara ilmiah. Karena saya sudah mengalami sendiri bahwa kebenaran Islam tidak hanya dapat dikaji secara spiritual. Bahkan pengalaman-pengalaman spiritual itu akan diperhadapkan dengan tanda tanya, apakah betul atau tidak betul, bohong atau bukan bohong. Maka Islam, setelah saya masuk, saya mendapatkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pernah berkata bahwa agama diprioritaskan secara khusus spesialisasi bagi orang-orang yang berakal. Dalam statement yang saya temukan, di dalam pembahasan baik secara teori yang saya simpan di dalam lubuk hati, sehingga cara simpel saya sampaikan, Islam no fisik but heart. Islam itu adalah hati, tetapi hati yang sudah diatur sedemikian baik oleh Allah, yang mengandung sebuah pencatatan realita. Hati ini terkandung berbagai macam persoalan hidup, tetapi Islam membentuk sebuah kekuatan baru di dalam hati manusia, dan kekuatan itu tidak secara assumption, tetapi pencatatan itu terjadi atas proses faktualisasi kebenaran-kebenaran secara nyata melalui sains ilmu pengetahuan. Ini penyelidikan atau disertasi temuan yang saya temukan secara translate Indonesian dalam bahasa Indonesia Al-Quran. Saya banyak melihat dalam terjemahan secara kasat mata seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ternyata jangankan hal surga neraka, jangankan vertical contact, hubungan antara Allah dan manusia, self-realization and God realization, tetapi yang saya temukan adalah begitu besar kekuatan, kebesaran, nikmat yang diberikan Allah di dalam firman-Nya Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak mampu disanggah oleh kekuatan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa demikian? Betapa beruntungnya manusia ketika memeluk agama Islam, karena Islam mampu menceritakan segala bentuk realita yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Sebaliknya, di dalam Bible, hati-hati, saya tidak pernah mengatakan kitab suci Kristen yang pernah saya imani itu Injil. Karena di dalam konteks The Gospel of Barnabas merupakan murid terakhir Isa alaihissalam yang bukan Yesus, itu tidak pernah mencatat dalam sebuah sejarah bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nanti sebentar saya akan membahas bagaimana kolaborasi sebuah kesepakatan yang terjadi antara Yahudi dan Yunani di dalam mencapai sebuah kepentingan duniawi, merampok harta kekayaan orang-orang Arab, dan kemudian membentuk sebuah barisan yang disebut AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, di bawah gerakan Zionis kemunafikan bangsa Yahudi yang sebenarnya membalikan fakta Israel itu adalah orang-orang Arab. Nanti sebentar saya akan mengungkapkan secara sejarah, karena sejarah itu adalah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran. Tidaklah seorang dapat menemukan kebenaran itu tanpa proses penalaran, pembuktian di dalam sejarah. Nah, ini yang perlu kita garisbawahi sebagai asal, sebagai awal di dalam saya mengawali statement atau pernyataan mengapa saya masuk Islam. Orang bodoh tidak akan sampai kepada Islam, bahkan oleh kebodohan tidak menutup kemungkinan akan murtad dari kehidupan Islam. Dan ini yang saya pahami secara teoritis, dan tentunya akan dituntut oleh para kaum muslimin wa muslimat dengan bentuk-bentuk praktikalnya, praktikumnya secara nyata tentang bentuk-bentuk syariat di dalam Islam. Saya amat sangat tertarik, dan selama setahun usia keislaman kami sekeluarga, betapa bahagianya saya, laksana manusia yang dirantai, saya sekarang terlepas dari rantai-rantai itu.